Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bijak. Saya Rohaini Nur Eli, pengawas KCD Wilayah 7 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selamat datang pada video praktik konsulting dengan alur prima. Pada video ini, Bapak Ibu, Akang Teteh akan menyaksikan konsulting dengan tahapan petakan masalah, rumuskan solusi, instruksikan rekomendasi, monitor, dan analisis hasil. Melalui kegiatan ini, Akang Teteh akan mendapatkan gambaran terkait tahapan konsulting dan dapat menerapkannya dalam tugas di satuan pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu hari ini keadaannya? Alhamdulillah Sehat ya Bu ya? Ya, sehat. Iya Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk sesi konsultasi ya Bu ya, terkait capaian literasi yang semakin menurun gitu ya Bu ya? Ya, dalam literasinya. Iya. Oke, apakah Ibu hari ini berkenan untuk konsultasi? Berkenan Ibu. Ya, jadi ya Bu, kami juga mengharapkan masukan dari Ibu untuk memperbaiki capaian literasi sekolah kami. Berdasarkan data yang telah Ibu sampaikan ya, bagaimana kondisi capaian literasi tersebut atau terlihat dalam proses sehari-hari? Kelihatan dari sini, jadi peserta didik masih kesulitan dalam memahami bacaan, kemudian menarik kesimpulan dan menjawab soal yang berbasis analisis. Program apa nih yang sudah dilakukan oleh sekolah? Ya, kami sudah menjalankan membaca 15 menit ya sebelum pembelajaran, menyediakan pojok baca, kemudian kami juga mengadakan lomba literasi. Oh, ada lomba literasi ya? Tiap mungkin ini tiap pas bulan bahasa Bulan biasanya. bahasa ya di. Kalau keterlibatan guru-gurunya bagaimana Ibu? Ya, belum merata sih, sebagian besar sih sudah menggunakannya. Sudah menggunakannya ya, sudah melakukannya, tetapi sebagian lainnya kelihatannya itu masih fokus pada penyampaian materi. Oke, ini berdasarkan dari hasil supervisi Ibu dan observasi saya juga lihat ya Bu ya. Ternyata mungkin terlihat metodenya sebagai besar masih ceramah, betul ya Bu? Iya Bu, itu memang kondisi yang kami hadapi. Jadi dapat kita petakan rendahnya literasi bukan hanya terkait tadi budaya ya, tapi juga dipengaruhi oleh strategi pembelajaran dan asesmen yang digunakan oleh guru, betul ya kalau kita petakan. Ya, saya setuju. Nah, sekarang kita tentukan dulu rumusan solusinya. Kita lihat dulu kekuatan dari sekolah Ibu. Kekuatan apa nih kira-kira yang dapat mendukung peningkatan literasi? Ya, kami memiliki komunitas belajar guru yang aktif, Ada komponen ya, dukungan dari yayasan, ya, kemudian serta guru-guru yang terbuka terhadap terhadap perubahan. Ya, di sekolahnya. Itu sangat baik ya Bu ya. Saya juga melihat komitmen dari manajemen sekolah terutama. Nah, sekarang kita lihat peluang apa yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Ya, sebenarnya ada platform ya di rumah pendidikan, kemudian berbagai pelatihan guru dan komitmen dengan beberapa pihak. Selain rapor pendidikan yang bisa jadi acuan, sebenarnya dalam acuannya untuk berbasis data sudah mulai ya Bu ya? Sudah, ya, Itu jadi kekuatannya itu salah satunya. Apa sih yang menjadi harapan, menjadi aspirasi harapannya? Ya, harapannya saya itu berharap guru itu lebih aktif ya, menerapkan strategi literasi dalam pembelajaran dan kemampuan membaca kritis peserta didik itu meningkat. Kemampuan membaca berarti itu ada hubungannya dengan aspirasinya terbangunnya budaya literasi. Itu luar biasa Bu ya. Sekarang kita lihat nih hasil, tadi kita punya harapan nih. Harapannya adalah budaya literasi yang terintegrasi tentunya dalam pembelajaran. Indikator keberhasilan apa yang realistis yang untuk dicapai? Ya, jadi paling tidak ini sebagian besar guru itu sudah menerapkan strategi literasi. Bagian besar itu berapa kira-kira? Ya, 10 dari 13 atau bagaimana? Ya, sebagiannya aja 9 ya kira-kira, gitu kan udah masuk ke sebagian besar gitu ya. Nah, kemudian dari hasil asesmen literasi peserta didik itu meningkat. Ya, jadi gini Bu, ketika kita membuat satu target, jadi ada misalkan 10 dari 13, anggaplah 80% guru kan mengintegrasikan strategi, kemudian minimal gurunya juga nanti di dalam pembelajarannya merumuskan soal-soal yang hot ya Bu ya, karena tadi
target kita juga sama, cuma mungkin ada TKA itu soalnya hot ya Bu ya. Hot sih. Iya. Dan terjadi assessment literasinya. Ini hanya contoh ya Bu ya. Nanti mangga itu targetnya. Mau Ibu sesuaikan dengan yang tadi kita bicarakan, hasilnya 80% guru tadi minimal mengintegrasikan strategi literasi dalam pembelajaran, itu bagaimana? Setuju atau tidak? Sangat setuju dengan target tersebut. Seperti itu ya Bu ya? Ya. Oke, nah sekarang tadi berdasarkan hasil soal tadi ya, saya akan memberikan 5 rekomendasi gitu ya. Ya, rekomendasi yang pertama Bu, Ya. sekolah baiknya membentuk tim penguatan literasi. Membentuk. Jadi nanti Ibu mangga buat penguatan tim literasi, kemudian nanti melibatkan siapa aja, jelas penanggung jawabnya Ibu atau pembinanya ya, kemudian ada guru bahasa Indonesia dan perwakilan guru mata lainnya. Jadi tidak hanya guru bahasa Indonesia yang bertanggung jawab literasi, karena nanti ujung-ujungnya ini akan diterapkan di setiap mapel. Nah, ya kan? Kan tadi pengen jadi budaya ya. Yang kedua Bu, saya udah bikin catatan yang kedua. Komunitas belajar difokuskan pada praktik. Tadi Ibu bilang sudah ada komunitas loh, sudah ada komunitas belajar. Nah, si komunitas belajarnya itu sudah sampai sejauh mana gitu kan? Berarti itu difokuskan lagi untuk praktik baik. Baik. Ya, praktik baik ya Bu ya. Yang rekomendasi yang ketiga, setiap guru menyisipkan aktivitas membaca. Analisis harus seperti apa yang dibacanya. Itu ya Bu ya. Siap. Itu rekomendasi ya ketiga. Yang keempat, nih yang penting pemantauan supervisi akademik. Itu untuk apa? Untuk melihat benar tidak sudah terintegrasi di dalam pembelajaran. 5, rekomendasinya melakukan asesmen literasi internal setiap bulan. Dalam bentuk apa? Ya minimal anak diberikan contoh soal TKA ini. Bagaimana nanti Ibu memonitor dan analisis hasil dengan RIEA. R-nya rencana, I-nya implementasi, E-nya evaluasi, A-nya itu aksi. Bahasa rencana. Apa rencana yang dilakukan? Rencananya membahas ya hasil dari konsultasi ini ya bersama komunitas belajar. Implementasinya bagaimana? Implementasinya kami akan melaksanakan ya pelatihan internal gitu, dan mulai menerapkan strategi literasi di kelas. Di HT ya? Oke, ini pas nanti waktunya mau tahun ajaran baru. Bagaimana cara mengevaluasinya? Ya, kami akan melakukan observasi kelas, ya, supervisi akademik ya, dan melihat hasil asesmen literasi strategi yang tadi direncanakan setiap bulan. Oke. Lihat progresnya Bu ya. Jika hasil evaluasinya belum sesuai target, gimana nih? Kami akan melakukan pendampingan lanjutan kepada guru dan memperbaiki strategi yang belum efektif. Karena ini tadi satu bagian dari siklus rencana, implementasi, evaluasi, dan aksi. Ketika hasil evaluasi dan aksinya itu belum sesuai rencana, berarti siklusnya berlanjut lagi. Berlanjut ya. Jadi ada yang lanjutan. Ya, betul ya Bu ya? Oke ya, luar biasa nih. Sudah dapat feel-nya. Nanti Ibu akan melakukan apa dari konsultasi ini betul untuk mudah-mudahan nanti capaian literasinya untuk raport pendidikan 2026 ada peningkatan. Alhamdulillah Bu Tami, hari ini kita sudah memetakan, merumuskan solusi, menggunakan tadi pendekatan SWOT. Iya, yang strength, opportunity, kemudian di situ hanya tuh harapan ya dan result ya. Dan juga menyusun rekomendasi dan menetapkan mekanisme monitoringnya dengan R tadi, rencana, implementasi, evaluasi, dan aksi. Alhamdulillah buat kami, terima kasih. Semoga rencana yang telah disusun dapat mendapatkan kualitas pembelajaran makin menjadikan SMK Otista punya daya jual di masyarakat. Dan teman bisa mohon maaf jika dalam konsultasinya ada yang kurang berkenan, tapi kalau misalkan nanti ada sesuatu yang didiskusikan maka bisa kita diskusikan. Terima kasih Bu Raheni ya, diskusi ini membantu kami ya melihat masalah secara lebih sistematis ya dan menghasilkan langkah yang jelas. Alhamdulillah, kita sama-sama lihat. Assalamualaikum. Demikian praktek konsulting dengan Alur Prima yang dapat saya tampilkan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu Akang Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pijat.